Anda kembali di Kabar Petang. Hingga saat ini kami masih terus mencoba untuk menghubungi dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk kami libatkan dalam dialog pada petang ini. Dan saat ini kita sudah bergabung juga dengan Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri, kalau Bang Fahri sendiri melihatnya seperti apa? Kerumunan yang terjadi berturut-turut. Apakah Pemprov DKI Jakarta benar-benar lalai menerapkan protokol kesehatan atau seperti apa, Bang? Begini, kita ini bangsa Indonesia dan juga para elitnya ini punya kelemahan dalam cara melihat persoalan. Punya kelemahan dalam cara melihat gambar besar dari persoalan. Itu sebabnya kita itu lama bisa keluar dari gelayut persoalan kekinian yang menarik-narik kaki dan tangan kita. Seandainya kita pintar melihat gambar besar persoalan, kita nggak bisa atau kita nggak akan lama, pasti bisa cepat keluar dari masalah. Itulah sebabnya itu orang dijajah begitu lama itu karena nggak bisa melihat gambar besar dari persoalan dan bagaimana keluar dari situ. Jadi persoalan kemarin itu ada dua, tapi yang paling penting ini bukan soal COVID-nya. Yang paling penting ini soal Habibnya. Itu yang paling penting. Masalah Habib ini nggak diselesaikan. Karena nggak diselesaikan, semua ekor-ekornya kemudian jadi masalah. Kenapa orang datang ke airport banyak? Ya karena orang rindu. Orang itu terlalu lama ditahan di luar negeri, dipermainkan nasibnya nggak jelas. Ya kan? Kenapa di perkawinan anaknya rame? Bukan orang mau pergi makan kambing, itu orang rindu, orang kangen Bang lama. Fahri, poin Anda gitu. mengenai negara ada kelemahan, dianggap telat mendeteksi kerumunan yang terjadi. Dilanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Ya. Kita lanjutkan dialog. Bang Fahri, tadi apa yang disampaikan oleh Bang Fahri bahwa ada kelemahan negara sehingga menimbulkan kerumunan ketika sekian lama menahan Habib Rizik Syihab pulang dan ketika pulang terjadi kerumunan yang luar biasa. Ya, jadi kalau mau menyelesaikan masalah, itu jangan seperti ada menteri yang mengatakan, alah itu kan kecil masanya, nggak usah ditanggepin, biarin aja lah gitu kan. Habis itu ternyata masanya banyak, dia kaget, marah-marah, mencat-mencat orang. Itu kan nggak dewasa itu, bernegara kayak begitu. Bernegara itu antisipatif, mitigasi, kita punya badan intelijen. Kita ini sanggup memprediksi bahkan cuaca dan bencana pun kita sanggup prediksi. Masa orang datang ke airport berapa banyak kita nggak tahu. Tapi oke lah, kalau mau itu diselesaikan, urai apa yang terjadi dengan seorang warga negara Indonesia yang begitu lama jauh di Saudi Arabia, lalu pulang mengantongi SP3 dan perjanjian rahasia dengan badan intelijen. Urai itu dulu, panggil oleh DPR. Yang diurai itu soal Habibnya dulu, sebab itu akan terus jadi masalah. Sekarang ini Habib itu kemanapun dia pergi, itu akan didatangin orang, mau maulid kek, mau kawinan kek, mau apa kek, tetap akan didatangin orang. Sebab persoalan awalnya nggak diselesaikan. Jadi ini bukan soal gubernur DKI. Kalau soal kerumunan orang mah di mana-mana ada kerumunan. Sekarang ini ada 270 titik pilkada di seluruh Indonesia. Ada kerumunan orang. Problemnya masalah inti tidak diselesaikan. Lalu kita sibuk-sibuk cari kesalahan orang. Sibuk-sibuk menyelesaikan hilir. Di hulu dari persoalannya. Bang Fahri, selesaikan. tapi kan posisinya sekarang negara sudah hadir Bang, dengan memanggil Gubernur DKI Jakarta, memecat Ya, Kapolda, 2 Kapolda sekaligus. Itu negara sudah hadir, sudah menunjukkan buktinya Bang. Itu namanya tiba masa, tiba akal. Jadi ada 3 kelemahan bangsa Indonesia ini, terutama para pemimpinnya. Pertama, tidak punya perencanaan, tiba masa, tiba akal. Kedua, itu membedakan antara sibuk dengan sukses nggak sanggup. Ini mah sibuk, bukan sukses. Begini-begini, ini sibuk namanya. Bukan sukses. Nanti kemudian tidak tahu beda antara citra dengan kinerja. Ini kelemahan kita. Nah makanya sekarang ini begitu sibuk bikin konferensi pers, Panglima TNI-nya bikin pengumuman perang. Perang sama siapa? Ini negara lagi tenang.
kita lagi banyak musuh, ada COVID, resesi ekonomi sudah diumumkan, banyak masalah. Kok malah kita kayak punya musuh besar, bertengkar, baik. berkelahi. Kenapa nggak bersatu sih sekarang? Ini kan waktu kita harus bersatu. Negara kan harus kompak menghadapi resesi ini gitu loh. Oke, baik Bang Fahri, negara harus kompak. Bang Arteria, sejauh ini tadi apa yang disampaikan oleh Bang Fahri kemudian Bang Margarito, bahwa ini sebenarnya pemerintah pusat yang harus bertindak lebih lanjut. Ya, pertama saya mau meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Margarito. Kalau undang-undang itu mengatakan memang kebijakan akhir tanggung jawab itu ada pada pemerintah pusat. Tapi pada tatanan eksekutorial, pada pelaksanaan, pada pengawasan itu berlaku ya kedaulatan daerah setempat. Jadi itu kewenangan gugus tugas tingkat provinsi, makanya mereka tidak hanya diberikan kewenangan untuk membuat aturan, tapi melakukan upaya-upaya penindakan. Ini yang kejadian pada DKI juga seperti itu. Sudah ada yang namanya peraturan gubernur, ya sebagai tindak lanjut daripada Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan. Nah, dalam peraturan itu ditetapkan alat kelengkapan apa yang dipakai untuk melakukan fungsi-fungsi penegakan protokol COVID-19. Nah, jadi memang domainnya adalah domain pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Ini bicara mengenai yang disampaikan yang tadi. Kami pun juga mengucapkan apresiasi yang luar biasa sama Bang Fahri, ini guru saya. Bagaimana beliau bisa melihat dari perspektif yang begitu luas dan mungkin ya yang disampaikan beliau juga menjadi bagian dari pertimbangan kita-kita yang ada di sini. Tapi percayalah, semua yang disampaikan oleh Bang Fahri itu merupakan bagian dari pencermatan pemerintah, bagian dari pencermatan Polri. Kebetulan saya mitra kerjanya Polri. Memang pada saat ini kan kita pemerintah tidak mungkin melakukan intervensi terkait dengan giat-giat penegakan hukum. Pemerintah pun juga tidak mempermasalahkan Habib Rizik ini kembali. Baik. Memang irisan-irisan yang seperti ini akan berbenturan nantinya. Tadi Bang Fahri sudah mengatakan, wah kalau model begini kan namanya belum selesai. Hulunya masih bermasalah, tapi pemerintah sibuk untuk ngurusin yang masalah-masalah di hilir. Kita tidak melihat dalam konteks seperti itu. Tapi kalau perspektifnya dihadirkan, kami juga tidak berkeberatan untuk itu. Baik Bang Arteria. Ini ditanggapi terlebih dahulu sama Bang Margarito mengenai poin domainnya sudah ada masing-masing Bang Margarito. Ketika satuan tugas COVID-19 di pemerintah provinsi, ya memang tidak. domainnya Anies. Tidak. Sama sekali tidak. Undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu meletakkan kewenangan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan itu pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan karantina kesehatan itu dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, di pemerintah daerah itulah barulah itu kerjasama itulah baru ada beberapa tindakan-tindakan administrasi sebagai pemerintah daerah bisa dilakukan. Misalnya antara lain diatur dalam peraturan gubernur dan lain-lain. Tapi itu sama sekali tidak mengubah undang-undang bahwa kewenangan itu ada pada pemerintah pusat. Silakan cek Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Satu. Yang kedua, kalau Anda cek betul Undang-Undang 6 2018, Anda tidak menemukan yang namanya satgas-satgas itu. Anda menemukan namanya pejabat pelaksana karantina. Tapi sudah oke, ya. Ini sudah berlalu dan ini karena sudah rumit dari awal, kelirunya dari awal. Sudahlah, tinggalkan itu, ya. Sekarang mari kita lihat soal ini. Apakah ini merupakan apakah ini cukup layak dipersoalkan secara pidana? Saya tadi di awal sudah mengatakan bahwa bagi saya ini kasus kecil sekali. Satu yang mau saya bilang, kenapa ini kecil sekali? Tidakkah sekarang Gubernur Anies itu telah memberikan sanksi kepada Habib Rizik yang disebut dengan 50 juta itu? Tapi oke, kalaulah itu dikesampingkan. Kalau dalam ilmu hukum, ya, begitu sanksi itu menangguhkan sanksi-sanksi yang lain.
Saya mengerti tadi di VT Anda tadi menyebut pasal 53, pasal 93 ya. Pasal 93 itu mengatur sanksi pidana terhadap siapapun yang melanggar protokol kesehatan. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini. Tapi kewajiban menaati Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 itu ada pada pasal 9. Nah, karena itu maka undang-undang kalau kita menggunakan undang-undang ini, maka seluruh orang yang ada di dalam peristiwa kerumunan itu dapat dikualifikasi melanggar Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Mau penjara semua orang itu? Kalau kita mau fair, mau adil, penjarakan semua yang ada di kerumunan itu. Mengapa begitu? Karena undang-undang menyebut barang siapa melanggar ketentuan yang ada pada pasal 9 itu dipidana dengan pidana yang tadi di VT bilang 1 tahun itu. Bukan pejabat. Baik. Jadi semua orang yang melanggar. Kalau kita mau fair. Karena itu di awal tadi saya bilang ini persoalan kecil. Mengapa? Saya tidak ingin perlebar. Why? Tadi Fahri bilang ada sekian ratus kerumunan yang sedang terjadi. Satu di antaranya terjadi di Solo. Apakah yang terjadi di Solo itu juga dikenakan pidana? Apakah hukum ditegakkan di sana? Saya mau tanya. Itu sebabnya saya tidak mau bicara politik karena ini isu politik. Di hukum soal-soal yang itu tidak ada. Baik. Itu hanya jadi isu hukum, bukan soal hukum teknis. Oke, baik. Terima Jadi, kasih mari Bang kita Margarito, beres terima kasih bernegara. Bang Arteria, dan terima kasih juga Bang Fahri sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang atas dialognya di petang hari ini. Kita nanti juga masih akan terus membahasnya mungkin esok-esok hari. Terima kasih, selamat petang.